Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PCU BMC Mandalika. Tak lupa kita sapa dulu teman-teman kita, sahabat kita, semeton kita yang ada dari Sabang sampai Merauke, yang dari Bali, yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga seperti Allah menjaga Nabi dan Rasulnya. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana proses percepatan pembangunan sirkuit Mandalika untuk menyambut MotoGP pada tahun ini. Kemudian kita akan mengudara dulu di pinggir sirkuit Mandalika. Jadi kita akan mengudara teman-teman di pinggir sirkuit Mandalika supaya nanti teman-teman bisa memantau dan tahu bagaimana proses percepatan pembangunan yang ada di sirkuit Mandalika. Kemudian dalam mempersiapkan balapan bergengsi dunia ini, pihak Pertamina Mandalika International Street Circuit akan melakukan serangkaian tes teman-teman ya, untuk menguji kesiapan sirkuit yang akan digunakan. Jadi perlu saya informasikan kepada teman-teman, dalam gelaran tes pramusim ini akan dihadirkan sekitar 506 lebih personil pedok teman-teman ya. Jadi jumlah itu terdiri dari pembalap, kemudian manajer tim, donor sport, hingga jurnalis dan fotografer internasional yang akan meliput. Kemudian terkait persiapan teknis untuk tes pramusim bagi tim dan pembalap, jadi perlu teman-teman tahu seperti ban dan bahan bakar sudah sampai di sirkuit Mandalika. Kemudian untuk sementara ini untuk motor dan spare part para pembalap akan segera tiba melalui pengiriman lewat jalur udara. Dalam video kali ini kita bisa melihat dan memantau bahwa kita sedang mengudara di area helipad dan di area kanannya adalah medical center teman-teman ya. Ini sudah siap. Kemudian kita akan menuju ke pinggir sirkuit untuk memantau perkembangan dan proses percepatan pembangunan. Jadi perlu kesabaran dan butuh ketenangan untuk melihat bagaimana proses perkembangan di sirkuit Mandalika. Jadi kemarin juga saya melihat ada teman-teman yang mengatakan bahwa percepatan pembangunan yang sangat lambat, dan memang kita tidak tahu bagaimana dan proses apa saja yang menghambat percepatan pembangunan ini. Tapi saya yakin bahwa semua penyelenggara MotoGP, MGP dan lain sebagainya sudah mempersiapkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar proses pembangunan sirkuit Mandalika. Jadi tinggal kita doakan teman-teman, semoga semua berjalan dengan lancar dan proses pembangunan segera rampung untuk menyambut MotoGP pada tahun ini. Kemudian kita akan bergeser dan mengudara di atas pembangunan tribun yang ada di pinggir sirkuit. Ini adalah salah satu proses pembuatan tribun. Jadi tinggal dipasang teman-teman ya. Tribun sudah mulai dibangun. Jadi insya Allah nanti untuk acara MotoGP tribun sudah siap. Dan perlu saya sampaikan bahwa nanti di acara pramusim, tes pramusim, bahwa tidak ada penonton yang akan masuk di sirkuit Mandalika. Jadi ini masih proses teman-teman ya. Ini adalah proses bagaimana percepatan pembangunan tribun untuk menyambut MotoGP pada tahun ini. Ini adalah proses yang sangat luar biasa. Kemarin pengalaman saya ketika menonton World Superbike WSBK kemarin, bahwa di area ini adalah area yang belum dibeton, jadi masih becek teman-teman ya. Ketika hujan, para penonton berjalan di area tanah yang sangat becek, dan sekarang sudah mulai pembetonan sehingga nanti teman-teman ketika menyaksikan MotoGP, teman-teman akan nyaman untuk menyaksikan MotoGP di sirkuit kebanggaan kita, sirkuit MotoGP Mandalika.
Kemudian perlu teman-teman tahu bahwa ITDC, MGPA bersama Wika, berbagai vendor serta supplier lainnya sedang bekerja keras menyelesaikan beberapa gedung serta fasilitas dan sarana penunjang lainnya untuk melengkapi kebutuhan Donald Sport. Kemudian informasi untuk teman-teman untuk harga tiket yang dijual untuk MotoGP Mandalika mulai dari 100.000 hingga dengan 10 juta. Jadi tergantung kategori yang dipilih. Kemudian kita akan mengudara di area tribun yang harganya sekitar 10 juta. Nanti ketika teman-teman, saudara semeton yang ada di seluruh Indonesia membeli tiket dengan harga 10 juta, nanti teman-teman berada di tribun yang bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman pantau pada video kali ini. Jadi tribun ini sangat luar biasa bagusnya. Tribun ini bisa dibongkar ketika ada perombakan pembangunan. Jadi tribun yang sangat luar biasa dan sangat mantap sekali. Nanti teman-teman bisa berada di tribun ini dan harga tribun ini ketika teman-teman beli tiket sekitar 10 juta. Kemudian untuk informasi dan pengalaman saya kemarin ketika menonton WSBK, jadi tribun favorit saya berada di tikungan ke-13, jadi saya bisa melihat bagaimana manuver-manuver para pembalap di situ diuji. Jadi favorit saya berada di tikungan ke-13. Di situ kita bisa melihat bagaimana proses manuver dari para pembalap yang sangat luar biasa. Nanti teman-teman bisa menyaksikan sendiri bagaimana kondisi dan situasi ketika berada di sirkuit MotoGP Mandalika, dan teman-teman bisa bandingkan ketika teman-teman menonton gelaran MotoGP di televisi teman-teman. Jadi sangatlah berbeda teman-teman ya. Nanti di situ teman-teman akan merasa happy, kemudian adrenalin teman-teman akan diuji. Selesai event MotoGP, nanti saudaraku, teman-teman semeton yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan MotoGP di sirkuit Mandalika bisa menyaksikan bagaimana keindahan pantai Kuta. Kemudian teman-teman juga bisa menyaksikan bagaimana keindahan pantai-pantai yang ada di sekitar sirkuit Mandalika yang sangat eksotis dengan pemandangan pasir putih yang sangat cantik dan sangat menawan. Selain itu juga nanti teman-teman juga bisa mengunjungi beberapa wisata alam kemudian yang ada di Lombok, dan ada beberapa pertunjukan budaya yang sangat luar biasa. Yang paling keren menurut saya adalah pertunjukan peresian. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana pertunjukan peresian yang akan diselenggarakan di Lombok yang akan menguji adrenalin teman-teman. Jadi peresian itu adalah suatu permainan yang dilakukan oleh pemuda Lombok dengan menggunakan rotan, sehingga nanti ketika kita bermain maka kita akan mempunyai skill, harus mempunyai skill yang sangat luar biasa untuk memainkan bagaimana kita akan memukul lawan dengan rotan teman-teman ya. Jadi ini akan menguji adrenalin saudara-saudaraku, teman-temanku semeton yang ada di seluruh Indonesia yang datang ke Lombok, ke Nusa Tenggara Barat. Mungkin tidak cukup dalam waktu 1 minggu, jadi butuh waktu yang sangat banyak untuk menjelajahi dan menikmati keindahan alam yang ada di Lombok teman-teman ya. Jadi saya perkirakan ketika teman-teman berada di Lombok hanya 1 minggu, bisa jadi nanti akan rindu kembali untuk kembali ke Lombok untuk menikmati keindahan alam yang ada di Lombok yang masih alami ya. Dan jangan lupa untuk mampir di Pura Batu Bolong. Nanti teman-teman bisa melihat keindahan alam yang ada di sana. Kemudian nanti di Pura Batu Bolong teman-teman bisa menyaksikan sunset yang sangat indah sekali. Jadi saran saya, mampirlah ke Pura Batu Bolong yang ada di Senggigi. Dari Pura Batu Bolong nanti teman-teman juga bisa melihat keindahan dari Gunung Agung yang ada di Bali. Jadi nanti teman-teman bisa melihat bagaimana keindahan Gunung Agung yang ada di Bali.
Semoga teman-teman ketika sampai di Lombok, teman-teman akan bahagia menikmati keindahan alam yang ada di Lombok di Nusa Tenggara Barat. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan saran saya adalah tetap jaga kesehatan karena sehat itu murah, tapi sehat akan berubah menjadi mahal ketika sehat berubah menjadi sakit. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.